bercerita dari salah satu tetanggaku yang meninggal dunia. Aku tidak mau menyebutkan namanya. Sebut saja dia dengan Pak Budi. Pak Budi ini dikenal sebagai orang yang tidak baik. Dia suka berjudi dan minuman keras. Bahkan aku dengar dia sempat ke rumah bordir. Kelakuannya sangat buruk, seperti itu didukung oleh kekayaannya. Dia memperoleh harta yang segitu banyaknya, itu pun dari perbuatan yang tidak baik, yaitu dengan cara meminjamkan uang dengan bunga yang tinggi, sehingga mau menyebutnya rentenir lintah darat atau apapun, itu terserah. Saat dia meninggal dunia, semua warga tidak ada yang mau ke rumahnya. Tetapi saat istrinya yang menangis meminta tolong, dan salah satu kiai menyarankan untuk menolong sesama muslim. Meski aku kurang yakin Pak Budi muslim karena aku belum pernah melihatnya sholat. Akhirnya para tetangga bersedia menolong. Aku yang masih remaja diajak ayahku ikut. Kegemparan terjadi saat membungkus mayat Pak Budi. Kain kapan yang sedia kalanya ingin membungkus tubuh Pak Budi tidak mampu menutupi seluruh tubuhnya yang tambun. Akhirnya mereka membeli kain kapan yang lebih lebar, tetapi tetap saja tidak muat. Setelah 3 kali tidak muat juga, saat itu hidungku sudah mencium bau busuk dari tubuh Pak Budi. Akhirnya salah satu pelayat menyarankan untuk mengganti kain kapan putih menjadi warna hitam. Entah ide gila itu terinspirasi dari mana, tetapi ide gila itu berhasil. Tubuh Pak Budi bisa dibungkus dengan kain kapan berwarna hitam itu dengan sangat mudah. Seakan-akan itu adalah kain kapan yang sangat pas untuknya. Saat semua pelayat sibuk dengan keranda yang belum datang, apalagi saat itu hujan deras, aku masih berdiri di depan tubuh Pak Budi yang terbujur kaku di atas dipan. Saat itu secara tiba-tiba dan perlahan tubuh Pak Budi bergerak dan duduk. Dia menoleh kaku ke arahku dengan mata terbelalak, lalu mengatakan sesuatu di bibir kakunya. Pakai hitam, siapa takut? Sebenarnya ceritanya tidak seperti itu. Saat aku melihat Pak Budi yang terbujur kaku itu, entah kenapa bulu kuduku meremang. Baru pertama kali datang hidupku, aku melihat mayat dibungkus dengan kain kapan berwarna hitam. Mungkin ini untuk pertama kalinya dalam sejarah kain pembungkus mayat yang menggunakan warna hitam. Setelah keranda datang, para pelayat segera membawa mayat Pak Budi ke musola untuk disolati. Saat itu aku tidak ikut karena hujan lebat. Lebih baik tidur dalam suhu dingin ini. Saat tiba di rumah, semua orang tidak ada karena mereka pergi semua ke rumah duka untuk membantu. Aku yang mulai merinding akhirnya memutuskan untuk ikut pergi ke kuburan bersama ayah. Beruntung saat aku kembali ke musola, iringan para pelayat sudah bersiap berangkat. Aku lihat di depan keranda yang membawa tubuh Pak Budi diangkat oleh 10 orang yang sangat berusaha keras untuk berjalan. Seakan-akan mereka mengangkat beban yang sangat berat. Di tengah jalan, banyak dari mereka yang membawa keranda itu menerima bantuan pada pelayat lain untuk menggantikan mereka. Di kuburan, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Kuburan Pak Budi belum siap. Menurut para penggali kuburan yang berjumlah 5 orang itu,
Mereka sulit menggali karena tekstur tanahnya yang keras. Meski saat itu turun hujan, 6 cangkul sudah menjadi korban dan 3 lokasi berbeda sudah digali. Namun hanya menggali dengan kedalaman setengah meter saja. Akhirnya kiai yang memimpin rombongan meminta semua orang berdoa sebentar. Setelah itu menyuruh untuk menggali lagi. Tidak lama kemudian, salah satu lubang kuburan telah siap. Meski tidak terlalu dalam, namun cukup untuk mengubur mayat. Masalah lain timbul saat tidak ada yang mau masuk ke dalam liang kubur untuk menangkap mayat Pak Budi. Dan hujan yang turun sejak dari tadi mulai menderas, beserta suara petir yang semakin keras. Akhirnya mereka berencana untuk memasukkannya dengan tali. Tetapi sebelum hal itu terlaksana, mayat Pak Budi yang saat itu berada di pinggir lubang tiba-tiba masuk sendiri akibat gempa bumi yang hanya berlangsung sesaat. Bunyi yang keras menyusul sesaat mayat Pak Budi jatuh. Akhirnya, para pelayat tanpa berkata-kata lagi langsung menguburkan mayat Pak Budi. Setelah itu, Kiai memimpin doa terakhir sebelum para pelayat pulang ke rumahnya masing-masing. Sejak seminggu sebelum kematian Pak Budi, tetapi kabar tidak sedap telah beredar. Para tetangga menceritakan bahwa mereka didatangi oleh hantu Pak Budi dengan kain hitamnya serta dengan wajah yang sangat menyeramkan. Rumahku pun ikut menjadi salah satu korban dari hantu Pak Budi. Tetapi beruntung aku tidak melihatnya, hanya seorang tua saja. Ya. Baru kabar itu beredar, keluarga Pak Budi menyarankan untuk tidak menceritakan perihal hantu Pak Budi pada siapapun. Akhirnya, hantu Pak Budi pun tidak pernah muncul lagi. Sebulan kemudian aku pergi ke kota untuk mengunjungi temanku. Aku bercerita pada perihal Pak Budi. Alasanku menceritakan pada temanku saat itu karena sudah sebulan hantu Pak Budi tidak muncul. Dan ini di luar kota, apalagi temanku tidak kenal dengan Pak Budi. Tetapi aku salah. Setelah aku pulang, sehari kemudian temanku menelepon. Katanya dia didatangi hantu yang ciri-cirinya seperti yang aku gambarkan dalam cerita. Dia sempat ngompol di celana. Aku yang tidak mudah percaya sehari kemudian pergi ke rumah temanku yang lain, rumahnya yang lebih jauh. Aku menceritakan semua perihal hantu Pak Budi, tetanggaku itu, dan setelah aku pulang, esoknya temanku menelepon dan menceritakan hal yang sama seperti yang dialami temanku yang pertama. Aku yang mulai setengah percaya langsung menguji lagi ke teman perempuanku yang tinggal di luar negeri. Aku menceritakan lewat email. Setelah 4 hari tidak mendapat kabar pun aku lega karena aku berpikir kedua temanku itu yang melepon hanya bermimpi horor karena ceritaku. Tetapi saat hari kelima, sebuah email datang dari teman perempuanku, dan emailnya dia menceritakan bahwa dirinya didatangi hantu berkain kapan hitam dan berwajah menyeramkan. Menurutnya itu hanya hantu paling menyeramkan yang pernah dia lihat. Dan akhirnya aku tidak pernah menceritakan lagi hantu